Well, sekarang kita memasuki materi dari laju reaksi yaitu faktor-faktor yang memengaruhi laju reaksi. Jadi faktor yang memengaruhi laju reaksi itu ada konsentrasi, suhu, luas permukaan bidang sentuh, dan ada juga yang keempat ya, itu adalah katalis. Nah, langsung saja ke konsentrasi. Di sini ada gambar jika dia konsentrasinya besar dan konsentrasinya kecil. Jadi misalnya nih kita ambil patokan aja volume gasnya mau di sini ya. Oh, berarti titiknya ada di sini nih. Konsentrasi itu misalnya butuh 2, terus kalau konsentrasi kecil butuh 4 sekon. Nah, dari situ kesimpulannya berarti konsentrasi kecil itu waktunya lebih lama, sedangkan konsentrasi besar itu waktunya lebih cepat. Nah, kenapa demikian? Jadi misalnya saya di sini punya dua tempat ya, dua tempat yang sama atau dua ruang yang sama. Kemudian yang satunya itu kalau konsentrasi ini kan intinya jumlah partikel. Nah, yang satunya itu dalam partikelnya itu banyak, yang satunya itu partikelnya lebih sedikit. Nah, antara partikel banyak dan partikel lebih sedikit pasti peluang terjadinya tumbukan atau bertumbukan satu sama lain itu lebih besar karena jumlah partikelnya juga besar. Nah, terus kalau misalnya jumlah partikelnya besar, berarti kemungkinan untuk bergerak juga lebih besar atau energi kinetiknya besar. Sehingga tumpukannya besar menyebabkan laju reaksinya juga semakin cepat. Sedangkan kalau orangnya itu sedikit, tumbukannya pasti lebih sedikit juga. Kemudian kalau misalnya yang suhu sama juga, kita ambil ya di sini misalnya suhu tinggi membutuhkan 4 sekon, suhu rendah butuh 8 sekon. Berarti suhu rendah itu artinya itu lebih lambat sedangkan suhu tinggi itu lebih cepat. Nah, kenapa demikian? Jadi kita gambarkan misalnya di sini ada 2 gelas, kita mau bikin teh, yang satunya itu pakai air hangat, yang satunya itu pakai air biasa. Air biasa ya, oke. Kemudian yang lebih cepat larut, tehnya yang mana kira-kira? Ya, benar ya. Jadi yang cepat larut itu adalah yang hangat. Nah, kenapa sih demikian? Jadi misalnya di sini kita punya ruang kelas. Ruang kelasnya itu sama besar lah anggapnya ya. Kiri kanan ini ruang kelasnya sama besar. Tapi bedanya ruang kelasnya ini yang satunya tuh 37 derajat Celcius suhunya, yang satunya suhu kamar. Nah, misalnya di ruang kelas ini cuma ada 3 orang atau 4 orang gitu ya. Dan ketika 37 derajat Celcius pasti kan mereka pengen keluar. Nah, ketika pengen keluar itu pasti kemungkinan ketemunya lebih besar dan peluang terjadinya tumbukan antara satu dengan satu yang lain pasti lebih banyak. Nah, sehingga 37 derajat Celcius itu juga menyebabkan kita lebih cepat bergerak kan, energi kinetiknya besar, tumbukannya besar, otomatis nanti laju reaksinya juga semakin cepat. Nah, beda kalau misalnya suhunya tuh dingin. Suhunya dingin juga pasti kita nggak peluang tertumbukannya tuh pasti lebih sedikit. Nah, kemudian untuk yang luas permukaan, misalnya anggap di sini 10 gram, terus partikel batangan tuh 10 sekon, artinya partikel batangan tuh lebih lambat dan partikel serbuk itu lebih cepat. Nah, kenapa sih demikian? Malah yang batangan itu lebih cepat daripada serbuk. Jadi misalnya kita mau masak nih. Nah, yang satunya tuh tahunya kita potong-potong jadi kecil. Nah, yang satunya itu sayur-sayurannya ya. Jadi sayur-sayurannya itu satu utuh. Pasti yang lebih cepat itu ketika sayur-sayurnya kita potong. That's why kalau kita masak sayur, ya sayurnya dipotong lebih kecil-kecil. Nah, kenapa sih demikian? Nah, jadi kalau misalnya dia isinya itu dipotong-potong lebih kecil. Jadi misalnya di sini ada pengen kita masukin tahu. Nah, jadi luas permukaan bidang sentuhnya tuh cuma ada 4 sisi doang ya. Nah, jadi bidang sentuhnya tuh lebih sedikit. Sedangkan kalau misalnya yang gede ini kita potong jadi kecil-kecil, ya kecil-kecil, tiap sudutnya itu berarti ketemu dong banyak banget. Nah, ini ya, gila satu satu kotak gini aja ada 4. Nah, dengan yang lain berarti kemungkinan untuk bertumbukannya juga lebih banyak. Nah, ketika tumbukan itu lebih banyak, maka laju reaksinya juga akan semakin cepat. Nah, jadi di sini nih bidang sentuhnya banyak, tumbukannya banyak, maka laju reaksi akan semakin cepat. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah katalis. Nah, apa sih katalis itu? Jadi katalis ini sebenarnya adalah zat atau senyawa yang berfungsi atau berperan sebagai zat yang mempercepat jalannya laju reaksi dengan cara apa? Dengan cara menurunkan energi aktivasinya. Nah, apa sih energi aktivasi itu? Jadi energi aktivasi itu sebenarnya adalah energi minimum yang dimiliki oleh suatu unsur untuk melakukan suatu reaksi. Oke.
Jadi mempercepat itu ibaratnya nih ya, misalnya di sini ada dua orang, dua si Joli, yang satunya tuh Eli, yang satunya itu cowok, namanya misalnya kita kasih nama aja, misalnya namanya Ciko ya. Nah jadi ceritanya Eli ini tuh suka sama Ciko, tapi nggak tahu harus ngapain. Nah jadi Eli tuh tanya sama temannya Ciko, Ciko suka apa sih? Ciko tuh di mana sih kayak gitu-gitu. Dan akhirnya si temannya Ciko tuh kayak bantuin si Eli supaya cepat jadian sama Ciko. Tapi ketika mereka nanti pacaran, ya Ciko ya punya punya jalannya sendiri gitu loh. Jadi baratnya katalis itu seperti matchmaker. Jadi dia tuh bakalan mempercepat terjadinya reaksi dan tidak akan mempengaruhi produk karena dia bakalan terbentuk kembali. Jadi misalnya ilustrasinya seperti ini ya. Misalnya kita pengen dari A tambah B menjadi AB, tapi itu berlangsung begitu lambat. Sehingga A direaksikan dulu dengan katalis menjadi AK, kemudian yang AK tadi direaksikan dengan produk reaktan satunya. Jadi AB, tapi AB-nya ini masih tertempel dengan K. Kemudian ABK ini akan dipecah menjadi AB ditambah K. Nah, berarti kesimpulannya apa? Jadi A tambah B dibantuin dengan katalis menjadi AB. Katalis ini biasanya ditaruh di atas panah ya. Nah sekarang contoh dari grafiknya. Jadi ketika dia nggak pakai katalis tuh bakalan tinggi energi aktivasinya. Ibaratnya kalau naik gunung tuh tinggi banget. Nah sedangkan kalau dengan katalis tuh dipotong. Jadi misalnya di lereng gunungnya itu ada jalan tembusan gitu. Jadi dia bakal memotong energi aktivasi makanya lebih cepat. Nah kemudian contohnya misalnya apa? Misalnya gas hidrogen peroksida dengan katalase dipecah menjadi hidrogen dan oksigen. Kemudian proses fotosintesis juga termasuk, pembuatan tape juga termasuk ya. Dengan katalisnya adalah ragi. Jadi reaksi kimianya itu seperti apa kalau pembuatan tape? Jadi C6H12O6 dengan bantuan ragi menjadi etanol ditambah gas karbon dioksida. Kemudian langsung aja kita ke latihan soalnya. Di sini dia menanyakan laju reaksi yang hanya dipengaruhi oleh konsentrasi. Nah, apa sih konsentrasi itu? Konsentrasi itu lambangnya adalah M besar, dimana kalau misalnya dia nanya dipengaruhi oleh konsentrasi, kalian harus cari M-nya yang beda, tapi sisanya itu sama guys. Nah, gampang banget ya. Jadi tinggal cari M-nya beda dan sisanya sama. Nah, kemudian bagaimana caranya? Langsung ke setiap jawaban. Jadi kita matchingkan satu per satu. Jadi seperti itu ya. Misalnya 1 sama 2 kita cek. Oh, ternyata konsentrasinya 1M, 2M, M-nya udah beda. Nah, dari sini aja udah hampir bener ya, tapi kita lihat lagi di atasnya. Jadi yang kotak-kotak ini namanya luas permukaan bidang sentuh, di mana luas permukaan bidang sentuhnya itu juga beda. Padahal kita mau selain dari konsentrasi itu sama, berarti jawabannya bukan 1, 2. And then kita coba 1 dan 3, di mana 1, 3 ini ternyata M-nya sama-sama 1M, sehingga malah M-nya sama, akan tetapi kotak-kotaknya beda. Yang satu misalnya dia berupa batangan, 3 itu misalnya kepingan ya, jadi luas permukaan yang beda. Nah kalau ini malah faktor yang mempengaruhi adalah luas permukaannya, bukan konsentrasi. Maka kita cek lagi jawaban selanjutnya adalah 2 dan 4. Di mana 2 dan 4 ini malah konsentrasinya sama-sama 1M. Berarti M-nya tuh udah sama. Kemudian kotaknya itu yang satu batang, yang 4 satu batang. Lah, duanya itu malah kepingan ya, satunya tuh 1 berarti luas permukaan beda. Kemudian 3 dan 4. 3 dan 4 kita cek ternyata konsentrasinya sama, M-nya sama dan luas permukaannya beda. Berarti kan ini luas permukaannya nih yang mempengaruhi. Nah, berarti jawabannya ya udah tinggal 4 sama 5. Tapi kalau kalian mau ngecek it's okay. Jadi jawaban 4 sama 5 itu kalau 4 itu luas permukaannya sama, konsentrasinya aja yang beda. Satunya 1M, satunya 2M. Easy right? Seperti itu ya patokannya. Kemudian selanjutnya kita ke soal, dia nanya di antara pasang bereaksi berikut yang diarahkan bereaksi paling cepat. Jadi paling cepat itu intinya, tadi kan kita udah belajar ya di awal-awal, konsentrasinya harus lebih banyak. Kemudian kalau konsentrasinya lebih banyak, luas permukaannya itu harus lebih luas ya, lebih luas. Lebih luas itu berarti otomatis luas permukaan bidang sentuhnya itu yang kecil, semakin kecil itu makin luas. Jadi ini maksudnya bidang sentuhnya itu makin luas tulisannya ini. Nah, jadi serbuk itu lebih besar daripada yang batangan.
Nah, tapi di sini kan nggak pakai luas permukaan, berarti selanjutnya aja ke suhu. Nah, kalau suhu tuh ya harus suhunya yang paling tinggi. Berarti kita cari dulu konsentrasi HCl-nya yang paling tinggi, berarti jawabannya itu yang M-nya ya. Berarti jawabannya bisa A, bisa D, bisa E. Kemudian Na2S2O3-nya sama-sama 0,1, berarti kita cek suhunya. Jadi suhunya yang tinggi, suhunya yang tinggi itu berarti jawabannya bukan A ya, melainkan adalah D sama E ya. Karena suhu A itu 30, D sama E itu 40. Nah, terus apa bedanya D sama E? Jadi kalau E itu ditambah air. Jadi air itu malah mengencerkan. Kalau mengencerkan itu artinya konsentrasinya itu bakalan berkurang. Makanya kalau misalnya kita bikin sirup, kalau air ditambah, malah sirupnya itu kan kurang manis. Nah, gitu. Konsentrasinya berkurang. Kalau konsentrasi berkurang kan berarti lambat ya, sehingga jawabannya adalah yang C. Tuh. Kemudian ke selanjutnya kita akan belajar bagaimana tentang variabel dalam laju reaksi. Jadi variabel dalam laju reaksi itu terbagi menjadi 3. Ada variabel yang bebas, jadi ada variabel bebas, kemudian ada variabel terkontrol, kemudian ada variabel terikat. Nah, untuk variabel bebas dari namanya aja udah bebas, berarti artinya variabelnya itu yang dapat diubah-ubah. Sedangkan yang terkontrol itu adalah lawannya, berarti tetap. Sedangkan terikat itu apa yang dipengaruhi? Nah, hasilnya biasanya antara laju kalau nggak waktu reaksi. Sekarang kita cek di gambar, fokus ke gambar aja. Dia bilang variabel bebas, berarti kita cari yang beda. Oh, yang beda adalah konsentrasinya, M-nya. Nah, jadi yang bebas itu adalah konsentrasi siapa? Oh, konsentrasi HCl, berarti jawabannya tinggal C sama D ya. Kemudian yang terkontrol itu adalah yang sama. Ternyata yang sama itu adalah ini ya, yang di paling atasnya ini. Jadi pita Zn-nya itu sama-sama 0,5 cm, berarti luas permukaannya udah ketemu dong jawabannya, langsung yang D. Dan dibuktikan dengan laju reaksinya berbeda ya. Jadi percobaan 1 percobaan 3 4, percobaan 2 8, percobaan 1 12, seperti itu. Easy right? Yang penting tahu apa sih artinya dari variabel-variabel itu. Dan sekarang di sini diketahui variabelnya, kalian disuruh mengecek gelasnya yang mana. Jadi fokus ke bacaan variabel bebasnya itu siapa. Oh, variabel bebasnya itu adalah luas permukaan bidang sentuh. Berarti kalian lihat satu jawaban itu setiap option jawaban ya. Luas variabel bebas itu yang berubah-berubah, variabel terikat itu yang dibuat apa guys? Yap, bener banget. Tetap ya, jadi yang tetap itu adalah konsentrasi H2SO4. Jadi kita cek 1 dan 2. 1 dan 2 itu konsentrasinya sama ya. Wah, berarti bisa nih jawabannya. Variabel terkontrolnya benar bahwa konsentrasi H2SO4. Nah, tapi supaya memastikan lagi, kita cek lagi variabel bebasnya. Jadi variabel bebasnya di atas ini. Oh, ternyata satunya 1 potong, yang satunya 4 potong. Wah, berarti jawabannya udah fix banget ya, jawabannya ini. Donek deh, gampang kan? Jadi nggak perlu lagi ngecek ke B, C, D, E. Udah deh, selesai.